Kalau kita lihat ya pertanyaan pertama dari Sobat Cuan, pernah nggak sih coba aplikasi slot? Ini 26% pernah iseng-iseng, terus ada 74% enggak. Judi dosa. itu ya memang benar judi dosa ya gitu. Tapi ini 26 ini ternyata lumayan masih banyak juga ya. 26% iseng-iseng gitu kan, walaupun mungkin dia juga ada investasi lain. Ini pandangan Kak Olive seperti apa sih? Ya iya, kadang mungkin orang ya kayak udah capek kerja, butuh hiburan, tapi cari hiburannya di situ gitu. Cari hiburan di situ. Tapi kalau misalkan kita lihat kan permainannya bandar gitu ya. Kalau judi online pertama-tama kita pasti bakal menang terus gitu kan. Mungkin yang iseng-iseng nih kayak coba deh sekali dua kali menang, tapi karena emang dia udah paham cara kerjanya bandar, jadi kayak udah stop abis itu udah. Tapi ada juga yang kayak dia iseng-iseng karena dimenangin dari kecil. Wah, dia pikir dong otaknya berlanjut. Iya, misalnya gini, aduh masuk 10.000 menang nih, misalnya jadi 250.000, akhirnya itu lumayan banget sih. Kalau misalnya aku masukinnya 1 juta, berarti jadi 250 juta nih, misalnya mikirnya kayak gitu. Iya. Kayak ada greedy juga ya lama-lama. Iya. Tapi nih kalau misalnya telat, ada nggak sih cara yang dapat digunakan begitu ya untuk memantau dan mengevaluasi performa investasi? Caranya gimana sih Kak Olive? Oke, kalau misalnya performa investasi ya, kalau instrumennya itu yang ngasihnya fix, seperti deposito atau misalnya SBN retail yang kasih kupon, itu sebenarnya evaluasinya kan gampang ya, karena kita tahu pasti setiap bulan masuk ke rekening kita tuh passive income-nya gitu. Tapi kalau ngukur keberhasilan dari instrumen investasi yang fluktuasi, itu kan memang sedikit sulit dan biasanya tidak bisa diukur hanya dalam 1 tahun aja. Jadi contoh, kalau misalnya Sobat Cuan udah sering denger nih, kalau RDPT return rata-ratanya itu misalnya 6% per tahun. Ingat loh, itu rata-rata. Rata-rata itu berarti kan dari berapa tahun terakhir datanya. Nah, kalau di tahun ini udah nyoba investasi reksadana pendapatan tetap, kok returnnya nggak sampai 6% nih, jangan-jangan yang ngomong bohong nih, misalnya kayak gitu. Ya karena kamu baru investasinya 1 tahun. Karena instrumen yang fluktuasi itu di tahun tertentu dia bisa returnnya rendah, di tahun tertentu returnnya bisa tinggi banget, seperti itu. Sama juga kayak saham, mungkin suka ada yang bilang kan, kalau returnnya saham itu rata-rata misalnya setahunnya 10%. Kok tahun ini saya nyoba investasi malah turun ya, bukannya 10%. Ya karena kamu baru investasinya 1 tahun. Sedangkan yang misalnya Warren Buffett lakukan gitu, dia bisa dapat rata-rata 18% per tahun. Itu tarik historinya tuh berapa tahun, panjang banget gitu. Jadi memang betul evaluasi untuk instrumen yang fluktuasi itu nggak bisa cuma dalam 1 tahun. Gitu. Yang penting balik lagi benchmarknya adalah return rata-rata dari instrumen itu sendiri. Contoh kayak tadi, kalau saham ya kamu lihat aja, kalau IHSG-nya year to date cuma 1,4%, kalau porto kamu ternyata year to date ini returnnya malah di bawah 1,4%, berarti ada yang salah sama pemilihan saham kamu. Atau jangan-jangan kamu salah masuknya nih, misalnya kemarin belinya kemahalan gitu. Selama kamu inline sama IHSG-nya, return IHSG-nya berarti itu sudah bagus gitu, apalagi kalau bisa lebih, misalnya IHSG year to date 1,4%, return investasi saya Kak 5% nih year to date, itu udah bagus banget gitu. Oke, tapi kalau misalkan memang ada resikonya juga, ada untung, ada ruginya juga. Tapi tentunya pasti ada success story dari yang berinvestasi kan. Kalau tadi kan udah jelas yang judi online nggak ada tuh success story. Tapi kalau misalnya kita lihat pasti tahu aja kali ya. Iya, karena memang sebenarnya harus kita trust the process gitu ya. Tapi itu sudah dipastikan pasti harus sabar dan juga tergantung kita mau pilih jangka panjang dan juga jangka pendek. Tapi kita mau lihat nih, kita bagaimana sih tips dan trik ya kalau dalam mengatur keuangan bersama Kak Olivia, financial expert CNBC Indonesia. Silakan Kak Olive. Oke, halo Sobat Cuan, ini dia tips cerdas daripada judi online, mending fokus investasi yang pasti-pasti aja, biar selamat mencapai tujuan keuangan. Caranya, buang jauh-jauh ya mindset ingin cepat kaya, agar kamu tidak teriming-iming dengan keuntungan fantastis yang ditawarkan oleh aplikasi judi online. Lalu daripada berjudi berharap mendapatkan pendapatan lebih, sebaiknya fokus meningkatkan pendapatan dengan cara yang lebih halal dan aman. Misalnya mencari pekerjaan sampingan di weekend apabila Sobat Cuan bekerja di hari biasa. Mulailah memperbaiki cash flow Sobat Cuan dengan mengidentifikasi mana pengeluaran pokok dan mana pengeluaran yang ingin. Sisihkan 10-20% pendapatan Sobat Cuan tiap bulannya untuk berinvestasi. Pilihlah instrumen investasi yang sesuai dengan risk profile Sobat Cuan. Biasanya orang yang gemar berjudi itu menyukai tantangan. Maka Sobat Cuan bisa mempertimbangkan memilih instrumen investasi yang fluktuasi tinggi yang umumnya ada di instrumen-instrumen high risk, high return
Sebelum Anda terjun berinvestasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan juga jangka menengah, jangan lupa untuk melakukan analisa instrumen yang Sobat Cuan pilih terlebih dahulu. Selain memilih instrumen berdasarkan risk profile, Sobat Cuan juga bisa memilih instrumen investasi yang sesuai dengan time frame tujuan keuangan Anda. Untuk itu, tata kembali mimpi atau tujuan keuangan Anda dan cari tahu kapan Anda ingin mencapai tujuan tersebut. Apakah 1 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau bahkan 10 tahun lagi. Perbedaan time frame tentu akan mempengaruhi pilihan instrumen investasi. Misalnya untuk tujuan keuangan 1 tahun lagi, maka pilihlah instrumen seperti deposito, RDPU, atau SBN yang jatuh temponya 1 tahun lagi. Apabila time frame investasinya 3-5 tahun, maka pilihlah instrumen seperti Logam Mulia, SBN Retail, dan non-retail yang jatuh temponya jangka menengah dan jangka panjang atau RDPT. Apabila time frame investasinya di atas 5 tahun, bisa mempertimbangkan nih instrumen yang agresif seperti reksadana saham, reksadana campuran, saham, atau bahkan kripto. Terakhir, pertimbangkan juga melakukan diversifikasi agar ketika salah satu instrumen di portofolio performanya sedang turun, ada instrumen lain yang menjadi hedging, setidaknya bisa membuat return portofolio Sobat Cuan secara keseluruhan lebih stabil. Saya kembalikan ke Safira Wardoyo. Ya itu dia, jangan punya mindset cepat kaya karena nggak ada easy money ya. Dan juga kita percaya sama trust the process. Karena memang yang udah success story itu juga melalui hal-hal yang sulit juga. Jadi nggak langsung jadi. Betul. Ibarat kita nanam pohon. Itu nanam dia. pohon tuh kan nggak langsung Mesti tinggi sabar, ya. Dari ya. bibit, siramin setiap hari, kita rawat setiap hari biar jadi pohon yang besar di mana kita bisa berteduh di bawahnya.